Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Senang hari ini kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kita akan mulai merenungkan firman Tuhan dari kitab 3 Yohanes. Minggu lalu kita baru saja menyelesaikan kitab 2 Yohanes. Ada beberapa prinsip Alkitab yang sudah kita pelajari. Dan saya percaya ada beberapa prinsip rohani juga, prinsip kerajaan Allah yang bisa kita pelajari dari kitab 3 Yohanes ini. Kita baca bersama-sama ayat pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan seperti ini. Dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Surat 3 Yohanes adalah sebuah surat yang dituliskan bersifat personal. Artinya, Rasul Yohanes menuliskan ini terkhusus kepada seseorang yang bernama Gaius. Gaius adalah orang yang setia. Gaius adalah salah satu jemaat hasil daripada pelayanannya. Rasul Yohanes membuka suratnya dengan sebuah pujian karena dia mendengar bagaimana dia hidup dalam kebenaran, bagaimana dia hidup sesuai dengan ajaran daripada Rasul Yohanes sendiri. Gaius adalah orang yang telah menjadi berkat bagi banyak orang. Dia tahu bagaimana Gaius hidup dalam kebenaran karena ada orang-orang yang datang kepadanya dan memberi sebuah kesaksian tentang kehidupannya. Saya percaya sekali bahwa orang-orang yang memberikan laporan itu, yang memberikan kesaksian itu, mereka memberikan kesaksian berdasarkan apa yang mereka dengar sendiri. Mereka menyampaikan berdasarkan apa yang mereka lihat sendiri. Dan mereka menyampaikan berdasarkan apa yang mereka rasakan sendiri sebagai kerabat atau sebagai satu bagian dari tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, prinsip ayat yang ketiga ini yang menjadi penekanan saya. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Jika Gaius mendapat kesaksian tentang hidupnya yang baik dan diberitahukan kepada Yohanes, pertanyaan saya buat kita semua, apa yang akan disampaikan oleh orang tentang kehidupanmu? Apa kesaksian orang mengenai hidupmu? Apakah sebuah kesaksian yang memberkati atau sebuah kesaksian yang menjadi batu sandungan? Apakah orang akan bersaksi bahwa engkau hidup dalam kebenaran? Atau orang di sekitarmu akan bersaksi bahwa engkau tidak hidup dalam kebenaran? Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua untuk kita hidup dalam kebenaran. Bukan hanya menerima kebenaran itu dalam hati kita, tetapi kebenaran itu harus mengubahkan hati, harus mengubahkan perilaku kita, sehingga orang bisa bersaksi bahwa kita memang memiliki kebenaran dari Kristus saja. Kalau kita tidak hati-hati, maka orang bisa tersandung terhadap kehidupan kita. Ada sebuah pepatah yang terkenal berkata seperti ini. Aksi kita akan berbicara lebih keras dibanding apa yang kita katakan. Artinya, orang akan lebih tertarik tentang apa yang engkau lakukan setiap harinya, bukan tentang apa yang engkau katakan kepada orang lain. Mereka akan lebih memperhatikan apa yang menjadi tindakanmu, bukan dari perkataanmu. Kita jangan sampai terjebak dari dalam sebuah perkataan yang mengandung kebenaran, tetapi kita tidak melakukannya. Hari ini saya mendorong, mengingatkan kita semua, saya dan semua orang yang menyaksikan video ini. Mari kita hidup dalam kebenaran Allah, supaya orang tetap memberikan kesaksian yang memberkati mengenai hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah nasihat yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua dari terjemahan sederhana Indonesia. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami,
waktu orang-orang memperhatikan cara hidup kalian, kalian menjadi surat Kristus yang bisa diketahui dan dibaca oleh semua orang. Kita adalah surat Kristus yang akan dibaca dan diketahui oleh semua orang. Orang tidak akan langsung membaca firman Tuhan, tetapi sebaiknya mereka pasti membaca tentang firman Tuhan melalui kehidupan kita. Apa yang dibaca orang melalui kehidupan kita, mari kita jaga baik-baik supaya mereka tetap membaca kasih Kristus melalui tindakan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami bisa bertindak melalui kebenaran, bertindak berdasarkan kebenaran Kristus yang sudah kami terima. Ampuni jika selama ini kami kurang dewasa di dalam Engkau. Kami fokus kepada diri kami. Mulai hari ini kami mau menghidupi kebenaran itu. Kami tidak hanya mengatakan kebenaran itu, tapi kami juga mau menghidupinya, sehingga orang bisa membaca kasih Kristus melalui hidup kami. Tolong kami semua ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi suratan Kristus yang memberkati banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, saya berdoa orang akan memberikan kesaksian yang memberkati mengenai kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.